Ini angkanya cantik banget nih. 1618. Oke. Mas Joshua, kita boleh berpindah ke pertanyaan dari Sobat Philip sebentar ya. Karena Boleh, sudah boleh. banyak yang masuk, beberapa pertanyaan dari Sobat Philip. Baik, aku pilih dulu ya Mas ya. Hmm. Boleh. Ada pertanyaan dari Arnando Aji 98. Apa definisi dari angka Fibonacci dan bagaimana Ah, pengaruhnya terhadap penentuan harga saham? Kalau tadi kan kita ada bahas ya, kalau Fibonacci itu adalah deret angka kayak tadi nol, jadi pertama 0 sama 1 nih, terus ditambahin antara yang kiri sama kanan jadi satu, satu tambah satu lagi ditambahin lagi jadi 2, seterusnya dapat rasio yang tadi, terus kemudian nemu angka-angka sampai kalau kita lihat yang tadi itu contoh aja dia langsung nggak usah disebut-sebutin angka jadi kayak ngebayang-bayangin banget. Bentar, kita bisa putar nggak ya kameranya? Kalau lagi Boleh, kayak gini boleh. mungkin nggak bisa, jadi mungkin kita bahas aja deh langsung. Jadi itu angkanya itu, kalau angkanya tadi itu kan itu deret angka. Deret angka itu nanti uniknya adalah ketika kita bagi antara yang kanan sama yang kiri, itu bisa kita nemu suatu rasio. Kalau kita kanan kiri terus ya, kanan kiri kita bagi terus-terusan, itu nemu rasio yang sama. Rasio yang sama itu 1618. Maka itu uniknya rasio Fibonacci salah satunya. Terus kemudian juga ada di sini kita bagi antara yang kiri dan kanan. Kita bagi terus kiri ke kanan, terus kita bagi kiri kanan, kita nemu rasio yang sama lagi, yaitu rasio 618. Itu salah satu keunikan angka Fibonacci, yaitu adalah kita bisa nemu rasio-rasio ini, dan rasio ini bisa ditemukan kayak tadi, temukan bahkan di alam. Di alam bisa ketemu rasio golden rasio 618 dan 1618 ini. Makanya itu unik dan ada beberapa kasus dan bahkan dipakai dalam dunia trading untuk penentuan. Kalau salah satu contohnya penentuan support yang kira-kira di mana dan penentuan targetnya selanjutnya kira-kira di mana. Seperti itu kira-kira jawabannya, Mbak. Oke, jadi tadi saya juga sempat merangkum sedikit dari penjelasan Mas Joshua. Untuk penggunaan retracement ini kita bisa menentukan support dan resisten, kita bisa menentukan potensi dari pemantulan dari terendah dan tertinggi titiknya di mana. Dan sedangkan untuk extension kita bisa melihat gelombang pergerakan harga saham untuk bisa menentukan target price juga ya Mas ya pada akhirnya nanti gitu. Jadi kita bisa menarik dari titik ke tinggi ke rendah, dari rendah ke tinggi, yang mana nanti kita bisa menentukan untuk target harga saham, gitu ya Mas ya. Betul. Oke, Mas boleh satu lagi sebelum kita lanjut ke pembahasan kita ya. Boleh tanya ya? Oke, ini Mas, ada pertanyaan Hmm. dari Doni, Doni Tumalek. Kapan waktu yang paling tepat untuk menggunakan indikator Fibonacci? Kalau Fibonacci yang extension jelas waktu yang tepat menurut saya pribadi saya pakai kalau misalnya nggak ada patokan terhadap titik resisten terdahulu untuk nentuin target. Kalau ada patokan saya lebih prefer pakai resisten biasa sih, resisten biasa mungkin yang di samping kiri kita geser ke kiri misalnya, kan kalau chart kan bisa digeser ya ke historis ke kiri, itu kan ada swing high-nya yang lain, swing high yang lain kalau udah nggak ada, saya udah lewat jauh nih ya bentuk all time high kayak banyak ya, contohnya kasus saham Raja waktu itu kan udah lewat tuh ya titik resistennya, benar udah nggak ada lagi patokan di sebelah kiri historis karena itu titik tertingginya belum terbentuk resisten baru, biasanya itu bisa pakai kita waktu yang tepat untuk pakai Fibonacci extension itu sih. Oke, jadi kalau misalkan kita udah tahu patokannya nih, berarti kita bisa menggunakan Fibonacci yang extension. Bener ya? Extension ya kalau udah tahu patokannya ya? Kalau nggak ada patokan sama sekali untuk resisten kita pakai Fibonacci extension bisa, karena kita nggak Oh, ada, oke. kayak tahu gimana cara nentuinnya, karena swing high-nya nggak ada di sebelah kiri itu yang historis udah paling tinggi titiknya. Oke, berarti kalau nggak ada patokan, kita pakai yang extension. Tapi kalau ada swing high dan lain-lain, kita pakai retracement. Gitu. Retracement buat tentuin supportnya itu tentuin supportnya. Kalau targetnya biasa kayak swing high biasa, resisten biasa nggak bisa kok. Resisten klasik biasa. Oh, oke, baik. Mas, ada pertanyaan nih dari teman kita, Sky Freeze, yang Aduh. barusan banget kita muncul nih masnya. Kalau misalnya kita pengen nentuin cut loss dan stop loss, apakah bisa dengan indikator Fibonacci ini? Apakah bisa? Um, Kalau stop loss itu bisanya kan setelah terbentuk support ya, swing low-nya sih. Misalnya swing low di Fibonacci kayak tadi, di sini udah bisa diputar loh. Oh yang nggak bisa deh. Bisa, bisa. Uh, Coba Bisa bentar. coba aja, Mas. Bisa ya? Uh, Kurang lebih ya, ini udah keluar sebentar.
Oke, Oke, biar lebih jelas. bentar kita cek dulu gambarnya yang biar lebih gampang. Lagi cek gambarnya ya. Ini kan, ini kan ini SRTG kalian lihat kan? Ini ada swing low kan? Swing low Bentar-bentar. di area yang ini kan? Nah, kan Mm-mm. kalian udah tahu ini swing low. Swing low itu kan bisa jadikan titik support. Biasanya support itu artinya low-nya itu low daripada supportnya, atau di sini kan candle V yang paling ujung nih, paling rendah nih di sini ya. Swing low-nya ini kalian pakailah titik low-nya itu sebagai titik acuan stop loss. Bisa diselain misalnya 1 sampai 2 tick, karena kalau misalnya pas banget nanti jangan-jangan kena titik low-nya doang habis itu naik ke atas, bisa jadi kayak gitu kan. Karena biasanya itu diselain misalnya 2 tick daripada titik low. Bisa kayak gitu buat nentuin salah satunya potensi sebagai area stop loss yang baik. Bisa kayak gitu sih. Pakai swing low-nya. Swing low dari area Satu, retracement Fibonacci 618. satu atau dua tik ya Mas ya? Iya, 1 sampai 2 tick aja. Oke. Nah, semoga menjawab ya teman-teman semuanya. Kalau ada yang penasaran, bisa langsung tuliskan pertanyaan kalian di kolom question di bawah yang ada tanda tanyanya. Nah, Mas, untuk settingan extension ini gimana sih, Mas? Ada yang nanya nih. Settingan mah kagak kagak ada kayak wow-nya ya. Serius saja settingan tuh itu udah normal kok, dari ininya sama kayak gitu kok. Nggak perlu di setting apa-apa lagi. Jadi kalau kalian Oke. pakai trading view ya, kalian tarik dari B ke C atau dari titik ke tinggi ke rendah, nanti keluar rasionya 1618-nya kelihatan. Kalian nggak harus ke otak-atik apa-apa lagi. Kalaupun Oke. otak-atik nanti ada bagian klik kanan, kalian option nanti bisa tuh mau dihilangin 1618-nya, mau dihilangin 1272-nya, mau kelihatan golden ratio-nya dong bisa. Cuman kalau misalnya settingan ini nggak kayak biasa, udah biasanya kayak gitu kok defaultnya. 1618 biasanya ada sama 2618 kayak gitu. Oke, baik. Jadi teman-teman abis ini langsung praktekkan. Kalian bisa ke menu trading view. Kalau lebih puas bisa di desktop ya kan. Kalian bisa langsung cari nih titik-titiknya yang ingin kalian cari di saham yang ingin kalian cari ya. Jadi langsung udah default, by default, nggak perlu setting-setting lagi. Kalian langsung ke menu trading view gitu. Ya, Oke. bagian Fibonacci ya, bagian Fibonacci ada sebelah kiri kalau tulisan Fibonacci. Nah, Fibonacci ya teman-teman, karena kan ada banyak menunya tuh. Kalian pastiin kalian udah di bagian Fibonacci ya. Nanti kalau misalkan kalian pengen extension atau retracement, udah langsung by default gitu. Oke, satu lagi ya. Siapa ya yang ingin? Oke. Bentar ya Mas ya. Ya boleh, nggak apa-apa, santai aja. Pilihin aja. Oh ini nih Mas, seru banget nih. Apa tuh? Sepertinya ini udah trader profesional, trader lama ya. Ada Christopher Ariel. Penentuan swing Ah, high dan low A, B, C. Ada korelasinya ah. nggak sih dengan Elliott Wave? Gitu. Sebenarnya Elliott itu Wave itu ya, bagian dari ilmu baru ya. iya, ilmu Apa itu nih? ilmu buat Elliott Wave. counting wave lah. Counting wave, ada wave A, B, C itu. Sebenarnya saya nggak pakai itu ya, jadi kurang expert di bagian sana jujur aja. Cuman kalau misalnya A, B, C, D itu ya, yang kayak tadi kan gerakan A, B, C, D begini ya, zigzag ke atas itu, sebenarnya itu bagian dari Elliott wave, itu bagiannya. Tapi Elliott wave itu ada lebih kompleks lagi, kayak wave A, B, C lagi, itu nanti bisa mungkin belajar ya tentang Elliott wave, tapi kalau korelasinya jelas Ada. itu ada. ABCD itu salah satu bagian dari Elliott Wave. Bahkan pattern itu pun juga merupakan bagian dari Elliott Wave. Seperti itu. Oke. Nah, teman-teman siapa nih yang setuju next IG Live kita membahas Elliott Wave? Seru nih Nah, jangan. kayaknya. Wah, belum expert, jangan. Nanti kita ngalor dia dulu. Saya lebih ngarah swing trading. Oke, tapi kalau misalkan kalian pengen lebih detail bisa ikut edukasi dari tim riset di Philips Sekuritas Indonesia ya Mas ya, lewat Iya, webinar. kalau ABCD-nya gitu-gitu masih bisa sih. Chart pattern kita bakal ada chart pattern nanti tanggal berapa ya? Kalau nggak salah tanggal 2 Minggu hari depan. Rabu depan deh. Rabu depan ada Iya. chart pattern. Jadi kalau mau join tentang chart pattern, gimana cara nemuinnya di titik mana, itu bisa ikut di edukasi Philip ya. Betul, betul. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian pengen ikut edukasi dari Philips Sekuritas Indonesia dan nggak mau ketinggalan update jadwalnya, langsung aja gabung di Telegram resmi dari Philips Sekuritas Indonesia. Biasanya Mimin kita suka share di IG Story untuk bisa gabung di Telegram resmi dari Philips Sekuritas Indonesia. Tinggal klik nanti masuk ke Telegramnya dan pantau untuk jadwal edukasi terupdate gitu. Oke.
Selanjutnya nih Mas, ada beberapa pertanyaan lagi ya. Oke. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan dari BS Budi Setiawan. Bagaimana Fibonacci bisa dipakai untuk melakukan entry buy? Gimana tuh? Kalau tadi ingat contoh yang SRTG itu bisa salah satunya ya kita pas terbentuknya valid swing low itu kan artinya biasa kalau terbentuk valid swing low tadi ya di titik C itu artinya ada kemungkinan dia bergerak naik. Nah kayak tadi low-nya di stop loss 2 tick terus itu bisa jadi targetnya itu di dekat resisten di titik B kayak gitu kayak tadi persis kagak ada perubahan apa-apa sih itu pakai yang tadi juga kayak cara yang ini tuh oke kok. Cuman harus nunggu ya, nunggu sampai benar-benar kelihatan ada valid swing di area Fibonacci. Sebentar ini bisa diputar nggak? Saya klik kok. Bentar. Aku close dulu ya Q&A-nya. Oke, silahkan Mas. Oke. Ini pakai cara yang tadi ini bisa kok. Kayak entry-nya tuh di high-nya, high daripada terbentuk candle kedua. Di sini candle doji ya. Candle doji-nya ini kalau nggak salah gravestone doji itu. High-nya kelewat. Itu bisa jadi titik saran untuk bisa dijadikan patokan area entry. Itu sih. Terus kalau low-nya itu yang tadi, low daripada yang ini, candle kedua dari swing low. Yang doji ini, gravestone doji itu langsung namanya low tick 2 tick. Itu bisa targetnya ya tentunya daripada swing high yang udah ada. Swing high yang udah ada ditarik, terus itu jadikan area target. Beres, seperti itu kira-kira. Oke, jadi itu tadi untuk menentukan posisi buy ya Mas ya? Iya, bisa pakai itu, tapi harus tunggu dulu. Tunggu daripada apakah dia nanti terbentuk valid swing-nya di titik golden ratio tersebut. Oke. Sebentar nih, sepertinya visualnya dari Mas Joshua sedikit delay, tapi suaranya ada nggak ya? Halo Mas Joshua? Halo. Oke. Ada nggak? Belum Aman lah ya. Gimana teman-teman? Suaranya tadi kedengaran nggak? Kedengaran kan? Suara Cuman siapa? ininya aja. Delay di. Kayaknya bukan delay deh. Ini nge-stuck. Ini bukan delay, ini nge-stuck. Iya benar. Visualnya yang nge-lag ya. Tapi oke lah ya teman-teman, masih bisa lanjut ya. Masih lanjut aja nggak apa-apa. Udah kita anggap aja sedikit-sedikit campur podcast lah di tengah-tengah sesi. Seru banget nih kalau sama Mas Joshua ya. Mas, jika candle berekor, tarik garisnya dari ekor apa badan ya? Gitu. Ada sky. Ekor, biasanya ekor. Kalau saya biasanya ekor. Nggak lebih, ada orang yang pakai badan, tapi saya lebih biasanya ekor sih. Dan itu cukup oke buat saya sih. Beberapa kali kasih, juga ada kasih rekomendasi, biasa pakai ekor sih buat titik stop loss. Oke, kalian bisa menentukan dari posisi ekor ya teman-teman semuanya. Jadi kalian bisa nanti lanjut untuk menarik ke arah yang kalian tuju. Oke, nah ada Andri_Arsafin 2665. Apakah Fibo juga bisa dipakai untuk penurunan harga? Gitu. Sepertinya penurunan harga. Ini bukan orang yang nggak nampak ya. Ini error. Apa saya keluar masuk bentar? Bentar ya, coba ya. Boleh. Saya lihat bentar. Sebentar ya teman-teman. Mas Joshua tadi sedikit nge-lag, jadi nanti kita undang lagi untuk bisa join bersama kita. Tapi jangan keluar dulu ya, nanti kita bisa lanjut lagi bareng Mas Joshua, cuma sebentar doang. Nah, sebentar ya, kita coba undang lagi ya. Oke, kalian kalau punya pertanyaan bisa langsung tuliskan pertanyaan kalian di kolom question di bawah. Nantinya kita akan bahas satu persatu bareng Mas Joshua. Oke, lanjut. Udah. Tadi cuman itu nge-lag doang, bukan karena mau al podcast, bukan. Oke, tadi pertanyaannya apa? Oke. Jadi untuk penurunan harga, apakah bisa kita menggunakan indikator Fibonacci ini? Fibonacci penurunan harga bisa. Mau ada contohnya saya kasih contohnya lagi aja ya. Mungkin kalau nanti tiba-tiba nge-freeze lagi, nanti tinggal masuk lagi lah. Ini kadang-kadang error. Teman-teman perhatikan ya. Ini kalau penurunan harga bisa. Jujur aja bisa. Jadi ini, cuman bedanya ya terbalik aja ABCD-nya. ABCD konsepnya sama semua. Dari titik A ke B buat tentuin titik C-nya. Kenapa tadi saya nggak bahas tentang penggunaan ini untuk penurunan harga? Karena di IHSG nggak bisa short selling sebenarnya. Jadi kalian tahu ini pun kecuali ini kan kalau misalnya kaitannya dengan kayak pasar yang bisa short selling, ini sangat cukup berguna ya. Kalau ini buat tentuin cuman
turun aja, turun bisa jadi titik eh, naik sementara biasanya kan. 618 ini biasanya buat A ke B kita bakal tahu C-nya. C itu adalah titik di mana peluang dia retracement kan, sama kayak tadi. Ini B ke C sama juga, cuma bedanya ditebalikin aja, zigzag yang tadinya begini diubah jadi begini. B ke C buat nentuin 1618 di mana itu sebagai area penurunan lebih lanjut. Bedanya itu, area penurunan lebih lanjut. Cuman kalau retracement sini sebenarnya ya kurang terpakai sih sejujurnya sih. Kalau area ini sih. Ini kayak contohnya ya. Kalau contohnya kayak gini. Dari ini titik A ke B. Ini kalau titik garis-garis ini adalah titik di mana saya narik Fibo ya. Itu narik Fibo tuh dari A ke B. Dari titik tertinggi ke titik terendah. Nah, kita akan nemu namanya, ini ada terbentuk titik support juga. Sebenarnya ada bisa juga sih sebagai titik spekulatif, cuman saya lebih nyaranin ya kalau lebih enak tuh kita trend following. Kalau trend following itu lebih lama trennya. Kalau kayak gini kan kita lihat retracement yang terjadi itu cuman ini kayak daily ya, jadi harian. Paling 7 sampai 8 hari sampai ke retracementnya ke retix. Nah, ini kalau kita tarik A ke B, itu kan ketemu titik 618 ya. 618 ini ada titik di mana bisa jadi area dia berhentinya kenaikan. Jadi ini titik retracement, setelah terbentuknya swing high di titik C, itu melakukan konfirmasi ada potensi untuk turun kembali lebih lanjut kayak yang tadi. Turun kembali lebih lanjut, bahkan bisa melewati area B, di mana ketika lihat area B kita bisa kirain lagi menggunakan titik tarik B ke C ke area 1618, di mana area 1618 ini bisa jadi area di mana terbentuknya valid swing kembali dan ada pemantulan sementara yang terjadi nantinya. Mungkin ke area 618 lagi kita tarik dari sini ke sini. Bisa jadi kayak gitu sih. Masih berlanjut ya Mas pokoknya.